Terima kasih, selamat siang teman-teman semua yang masih tetap bertahan ya sampai dengan siang hari ini. Hari ini saya berkesempatan untuk membahas tentang topik yang saya pilih adalah How to Win the Two Battles COVID-19 and the Economy. Ini merupakan satu yang fakta yang sudah mulai mengemuka bahwa kita menghadapi dua permasalahan ini dan ditegaskan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, bahwa kita mempunyai dua peperangan dengan COVID dan peperangan dari ekonomi. Jadi kenapa kita juga tidak serta-merta dengan lockdown seperti yang dilakukan di Wuhan misalkan. Ya karena kita tidak bisa hidup juga tanpa ekonomi, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Dan COVID ini jelas adalah merupakan solusi, belum ditemukan solusinya selama vaksin masih belum ada. Ya. Saya mulai dengan mungkin pertanyaan daripada Bu Ria mengenai COVID-19 ini apakah menjadi satu pembelajaran? Ya, tadinya sebetulnya bukan merupakan satu pembelajaran secara formal, kita jalankan begitu. Cuma ada beberapa kesempatan buat saya untuk duduk diam kemudian memikirkan apakah ada structure tertentu untuk kita bisa menghadapi COVID ini dan bisa membagikannya kepada teman-teman sekalian. Dan itulah merupakan satu yang saya mau sharingkan kepada teman-teman yang saya alami dan telah saya susun menjadi satu structure yang menjadikan kemudian bagi teman-teman barangkali merupakan satu sarana untuk juga mengevaluasi masing-masing daripada bisnisnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat peperangan, kita tentu saja ingat sama yang namanya Sun Tzu, ya. Sebetulnya kisah saya beberapa hari yang lalu. Mungkin ini rezekinya dari teman-teman sekalian ya. Saya diingatkan Sun Tzu, dia katakan kalau kita tidak berada sendiri, tapi tidak mengenal lawan kita, maka kita mungkin punya chance 50-50 untuk memenangkan pertempuran itu. Dan Sun Tzu melanjutkan, kalau kita tidak mengenal kita sendiri, diri kita sendiri, dan kita tidak mengenal musuh kita, maka dapat dipastikan kita akan kalah. Ini kelihatannya adalah satu falsafah atau satu pemikiran strategik yang dikemukakan pada zaman perang dulu. Betul real sekarang kita melawan makhluk yang kecil sekali yang kita lihat yang disebut COVID. Tapi dalam bisnis kita pun juga melawan yang namanya ekonomi. Karena tujuan kita berada di dalam bisnis adalah kita adalah untuk mencapai ya. Tadi dalam sesi-sesi yang terdahulu Pak Rudi katakan kalau ada yang tidak mau ikut ya harus keluar gitu ya. Itu adalah korbannya. Artinya kita membutuhkan prajurit-prajurit yang komit betul, punya nyali untuk berperang. Gitu. Tapi itu bukan hanya sekedar nyali yang nekat. Saya katakan kita harus punya strategi yang tepat juga. Dan strategi yang tepat tadi di-highlight oleh Sun Tzu, kita harus pertama kali mengenali diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekuatan kita, menjadi kelemahan kita, apa menjadi opportunity kita, ya. Biasa kita kalau melakukan memulai bisnis kan selalu kita katakan kita evaluasi diri SWOT kita bagaimana, strength, weakness, opportunity, threat. Mungkin kita bisa berangkat lagi kalau kita sudah merupakan organisasi yang bukan dari awal tapi sudah berjalan, kita periksa lagi apa yang menjadi visi daripada perusahaan kita. Karena dari visi itulah yang akan menentukan arah strategi kita, misi kita. Jadi visi kita ini sekarang dengan
Nah, mohon maaf untuk Pak. Halo, selamat siang Pak Yanja, terdengar suara saya? Oke. Oh iya, oke. Mute ya tadi, saya nggak nyentuh apa-apa loh. Oke, sampai di mana tadi ya? Visi, Pak Yanja. Visi ya. Iya. Oke, itu penting untuk kita evaluasi kembali karena dari visi itulah yang melahirkan strategi. Dan strategi itu dilaksanakan oleh organisasi kita. Organisasi kita itu punya yang namanya strateginya, punya namanya strukturnya, dan punya namanya prosesnya. Tapi semua struktur, strategi, dan proses itu dikendalikan, dijalankan oleh yang namanya people. Dan people dalam era COVID inilah yang diserang utama oleh COVID. Padahal people ini yang menjalankan seluruhnya, strategi, struktur, dan prosesnya kita. Bagaimana menyerangnya dengan yang namanya fear atau ketakutan. Dan ketakutannya luar biasa. Kita semua takut dengan COVID ya. Siapa yang nggak takut begitu? Permasalahannya adalah di rasa takut tersebut. Kita mempunyai satu elemen sekarang untuk juga karena kita harus memenangkan dulu hati daripada orang-orang kita dulu bahwa ini adalah satu yang terukur, adalah sesuatu yang bukan mutlak kamu akan mati karena COVID. Kalau pasti mati kan nggak ada orang yang mau, betul ya? Kalau saya naik pesawat dan turun dari pesawat saya pasti kena COVID dan saya pasti mati, nggak ada orang yang naik pesawat. Saya yakin itu. Jadi ini menjadi asumsi-asumsi yang harus kita pelajari dulu. Bagaimana kita mempelajarinya mengenai COVID, ini sesuatu hal yang baru, tapi perlahan-lahan terbuka kan ternyata apa sifat daripada COVID itu, bagaimana dia sekarang menyerang banyakkan adalah usia lanjut, ya 45 tahun ke atas juga cukup punya berisiko, tapi angka kematian tertingginya 70-80 tahun dan sebagainya. Bahwa ini juga bisa diatasi dengan vaksin, bahwa bisa bermutasi, tapi mutasinya ternyata tidak terlalu berdampak dan sebagainya. Dan bagaimana cara-cara mengatasinya sekarang sudah mulai terbukakan juga, bahwa cara lockdown itu juga ternyata bukan sesuatu yang baik dalam mengatasi COVID. Ada cara Swedia yang mereka menjalankannya dengan namanya herd immunity. Itu semua kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari berita. Jadi strategi kita untuk mempelajari sesuatu yang kita nggak tahu adalah learn the news, artinya bukan membaca berita, tapi mempelajari berita. Ya. Jadi kalau sudah kita tahu cara melawan kita COVID ini bagaimana karakternya, maka kita mempunyai banyak informasi di situ, termasuk juga pelajari yang flu Spanyol, pelajari film Contagion, sehingga kita lebih mengerti tentang musuh kita. Di dalam sendiri kita melihat visi bisnis kita bagaimana dan bagaimana sekarang kejadian di bisnis kita. Apakah pelanggan kita masih ada? Apakah orang-orang kita masih bersemangat untuk bekerja? Ataukah kita mempunyai permasalahan di situ? Bapak Ibu, saya akan lompat kepada yang namanya inti dari permasalahan people kita. Karena people kita lumpuh, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan untuk mengatasi fear, itu harus kita lakukan yang namanya calculated risk. Karena corona ini adalah satu risiko, bagaimana kita bisa mengkalkulasi risiko, sehingga kita bisa tahu, oh ya kita betul ada ancaman, tapi ancaman ini berapa, yang apakah betul-betul membahayakan. Ingat bahwa kita berada di dunia ini tidak pernah ada risiko yang nol terhadap penyakit. Di koran banyak sekali dikatakan 300 orang meninggal karena TBC setiap hari. Demam berdarah selalu mengancam dan mengancamnya mati juga. Ya, ada cancer cervix, cancer macam-macam cancer, ada jantung untuk para pria akan menimbulkan kematian juga. Corona ini berapa sih risikonya? Nah itu saya coba lalu cari jalannya bagaimana mengukurnya. Dan angka yang saya pakai adalah angka kematian karena COVID, karena itulah yang paling ditakutkan oleh orang. Dan temuan saya,
Gampang menghitungnya kok ya, kan angka kematiannya berapa sih, death count-nya itu berapa, dibagi dengan total populasi, jadikan persentase. Dan surprisingly, sebetulnya angkanya kecil sekali. Untuk Indonesia misalkan, per tanggal 22 Juni, itu death count-nya 2.500. Populasi Indonesia 271 juta, jadi sebetulnya death ratio-nya hanya 0,00092%. Kalau kita bicara tentang dunia, saat tanggal 22 Juni, death count-nya adalah 473.484 dengan populasi 7,8 miliar. Maka death ratio-nya adalah 0,0061%. Angka-angka ini menurut saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu sekalian relatif kecil sebetulnya. Kalau kita melihat 0,0061% untuk level dunia, berarti ada 99,99 something persen yang selamat dan tidak mati karena COVID. Tapi kenapa kok kita lumpuh? Ya karena kita tidak menghitung risikonya. Kedua, memang penyakit ini adalah penyakit yang bisa berakibat fatal, artinya kematian. Dan itu menakutkan. Siapa yang tidak takut mati? Kan begitu. Ya, tapi dengan kalkulasi itu kita bisa lalu mengatakan, lalu kita bisa hidup berdamai dengan corona enggak? Kita bisa hidup berdamai dengan virus ini enggak? Iya, kita harus bisa hidup berdamai, artinya bisa hidup berdampingan dengan penyakit-penyakit termasuk juga COVID ini, termasuk penyakit jantung, termasuk itu. Lalu bagaimana kita mengatasinya dengan kewaspadaan penuh, dengan mengenali karakter daripada penyakit itu dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan sekarang risikonya tidak seperti dulu sih, waktu awal-awal kita tidak mempunyai informasi apapun. Kita sekarang bisa pakai masker, bisa jaga jarak, ya, dan berbagai macam alat desinfektan. Dan semua orang, itu ya risiko yang menjadikannya kecil itu karena semua orang sudah teredukasi cukup baik terhadap metode-metode untuk mengamankan diri sebetulnya. Kalau dulu banyak orang yang tidak tahu dan itu merupakan satu risiko yang paling besarnya. Sampai di sini barangkali ada, kalau ada yang bertanya silakan ya, atau Bu Ria barangkali. Sementara belum ada Pak Yance di chatboard, mungkin bisa dilanjutkan Pak Yance? Oke, saya lanjutkan ya. Kita kalau sudah mengenal tentang corona dan bagaimana risikonya dia, kita mempunyai nyali, kita mempunyai satu keberanian ya untuk bisa menghadapi musuh kita ini dengan lebih terukur nih. Sekarang saya kalau berperang dengan COVID, sebetulnya kalau saya sudah mempunyai senjatanya dan saya tahu risikonya tidak sangat-sangat besar, sebetulnya pikiran kita menjadi lebih jernih sebetulnya, melihat situasi dan kondisinya tidak dikuasai oleh rasa takut yang berlebih-lebihan. Dan kita bisa mempunyai sekarang pikiran bahwa, oh ya, di berita itu ada namanya, kita menghadapi badai yang sama, tetapi kita mungkin berbeda kapalnya kita dengan kapal orang lain, gitu ya. Jadi penting sekali untuk memeriksa perusahaan Anda sendiri bagaimana terhadap COVID ini. Tadi Pak Andi katakan airlines mempunyai satu situasi, Papa Chang dengan Madam Chang juga mempunyai satu situasi yang berbeda. Saya di Biru juga mempunyai satu situasi yang berbeda. Kita punya 475 outlet dan di situ tersebar di seluruh Indonesia. Berkomunikasi dengan para franchisee dan juga dengan teman-teman kita sendiri di kantor bagaimana, ya. Itu semua mempunyai satu tatanan organisasi kita di dalam. Tapi kita sekarang sudah punya satu pokok permasalahan yang lebih jelas. Strateginya bagaimana dalam menghadapi situasi ini? Saya katakan ada strategi yang namanya defensif yang harus kita ambil. Pada waktu awal kita tidak mengetahui apa-apa, pasti kita melakukan yang namanya defensif. Defensif yang utama dalam menjalankan bisnis adalah cash flow. Cash flow mesti kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga cash flow, kita tidak bisa bayar hutang kita, tidak bisa membayar gaji karyawan kita, ya kita akan bangkrut. Ya, kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dan sebagainya, kita akan bangkrut. Dan itulah menjadi darahnya daripada satu perusahaan. Jadi itu kita mesti jaga. Saya sempat memikirkan tentang juga aktif sekali untuk memintakan hutang kepada bank, ya. Karena apa? Karena saya memikirkan tentang cash flow saya harus aman. Mungkin pengembangan gerai yang memakan biaya besar saya berhentikan pada waktu itu.
untuk menjaga supaya cash flow saya terkendali, ya. Memikirkan juga kalau misalkan kita berhenti beroperasi karena regulatori dari pemerintah, ini otoritas ini merupakan satu risiko yang paling besar, ya, seperti yang dihadapi Pak Andi di industri aviasi itu sangat regulated sekali, itu paling berat situasinya karena risikonya pemerintah ini apakah berpikir seperti kita karena mereka birokrat dan mereka negarawan juga kadang-kadang sifatnya people oriented juga tidak mungkin berpikiran seperti orang bisnis gitu. Jadi beruntung kita kembali lagi punya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ekonomi harus jalan juga, ya. Jadi itu strategi yang pertama kali. Yang kedua mesti memikirkan tentang core daripada bisnis kita. Apakah core bisnis kita ini masih valid saat ini? Dan kalau masih valid, ya bagian mana daripada bisnis kita yang harus kita pertahankan? Karena itu menjadi sumber daripada cash flow itu yang akan kita leverage nanti dengan yang namanya strategi-strategi ofensif yang bersifat R&D, menggali satu opportunity baru berdasarkan kompetensi yang kita punya. Kalau mungkin Coach Han pernah menyinggung dengan cara pivot marketing, ya, pivot yang kalau orang basket itu memainkan kaki satu berjangkar, mengoperkan bolanya kemana. Kita masuk kepada segmen yang mana, tapi tetap produknya adalah sama satu. Saya pernah mengenal itu dari ceritakan bahwa dulu saya punya namanya beauty counselor di mall-mall, ya. Karena situasi COVID ini saya panggil semuanya menjadi sales teleconference kepada potensi-potensi customer, menjelaskan tentang produk-produk beauty mereka melalui internet, tidak lagi ada di mall-mall. Itu adalah bagian daripada pivot. Mereka punya kompetensi tentang beauty, mereka sekarang menyalurkannya melalui saluran yang berbeda dengan kompetensi yang sama. Dan itu bisa dilakukan dengan melakukan uji coba yang disebut dengan R&D atau strategi yang bersifat ofensif. Yang lain, saya kira untuk menjalankan proses strategi defensif itu adalah bagian daripada survival. Jadi harus ada dibangkitkan survival mode. Tadi Pak Pacang bagus sekali untuk membangkitkan survival mode di timnya dia, ya. Seringkali kita masih melibatkan mereka. Kamu boleh melakukan kamu boleh tidak bekerja, tetapi juga kamu tidak akan menerima hasil juga, tidak menerima gaji. Itu merupakan option yang bisa diberikan kepada tim kita. Artinya apa? Mereka juga harus memikirkan survival itu bukan hanya di perusahaan, tapi pada level pribadi daripada tim. Sehingga mereka juga mempunyai fighting spirit-nya. Mereka lihat, kemarin saya dapat sharing itu, iya Pak, untung ya, Giro ini tetap bekerja, tetap jalan, karena saya punya cicilan motor, saya punya cicilan rumah yang harus saya bayar. Kalau saya tidak menerima penghasilan, bagaimana saya bisa menghadapi situasi kesalahan antara pimpinan dan tim, people-nya itu sudah bisa mempunyai satu langkah-langkah pemikiran yang baik, tentu saja kita bisa menjalankan defensif itu dengan baik. Tapi ingat, kalau Coach Han senang dengan olahraga, ya, nggak ada olahraga, permainan olahraga yang game plan-nya itu adalah defensif saja lalu bisa menang. Tidak ada. Untuk bisa menang kita harus melakukan yang namanya ofensif. Kalau defensif terus lama-lama cash flow-nya juga habis. Ya, kita mungkin cadangkan untuk 6 bulan, 8 bulan masih ada cash flow-nya, tapi setelah lewat daripada itu, apakah kita masih bisa bertahan kalau tidak ada income, kalau tidak ada cash in masuk ke dalam perusahaan. Jadi kita harus jalankan juga yang namanya strategi-strategi sifatnya agresif atau sifatnya ofensif, menemukan celah-celah baru. Bapak Ibu tadi semua melihat situasi bisnis ini kok dalam kacamata yang pesimis. Kalau saya di dalam marketing selalu melihat peluang-peluang juga di dalam market, ya. Dikatakan bahwa sekarang ada COVID, jadi semua orang takut. Apakah betul semua orang takut? Apakah kita bisa melakukan sesuatu tentang ketakutan orang tersebut? Saya tanggal 15 Maret itu datang dari Amerika, pada waktu Amerika di sana saya tanggal 15 itu Amerika mengatakan presidennya mengatakan Amerika dalam emergency COVID. Tapi pada hari itu juga saya terbang pulang ke Indonesia. Memakai masker, saya harus pulang. Kalau enggak, masa saya tinggal di sana terus. Ya, saya termasuk segmen customer yang tahu risikonya, dan saya melakukan precaution dengan menggunakan masker. Ya,
Dan saya tidak lepas masker itu walaupun di bandara, dan saya lihat di bandara di Changi dan segala macam sangat-sangat sepi, ya, artinya penumpangnya memang sedikit. Tapi kalau misalkan apakah penumpang itu masih ada, saya kira tetap ada. Dan apakah itu akan digeneralisasi sebagai tidak ada pasar, itu yang mematikan. Ya. Tetap ada segmen-segmen pasar dan celah-celah pasar itu yang harus dilirik. Memang akan muncul ke depannya ini katanya yang namanya pasar yang minimal touch atau dengan sentuhan yang minimal, itu akan membesar. Saya yakin itu, dan kita memang bersiap-siap untuk mensasar channel yang melayani orang dengan keengganan untuk bersentuhan, ya. Tapi apakah segmen yang bersentuhan itu akan menghilang? Saya kira juga enggak. Coba kita lihat flu Spanyol tahun 1918 yang korbannya adalah 50 juta orang meninggal, kurang lebih 2,7% daripada penduduk dunia pada waktu itu. Tahun 1918, 100 tahun kemudian, 2018, apakah kita melihat jejak bekas daripada flu Spanyol tersebut? Trauma dan sebagainya, ada orang tidak berani berangkulan gitu? Nggak ada juga. Nggak ada orang yang jalan-jalan pakai masker juga. Walaupun penyakit itu mungkin masih ada. Tapi kita secara realistis katakan, akan ada satu situasi perubahan-perubahan. Nanti akan ada vaksin. Apakah bisa disyaratkan misalkan sebelum naik pesawat harus sudah minum vaksin? Atau kalau tidak minum, apa diteteskan di hidung kalau lihat di film Contagion ya. Untuk itu ada syaratnya, ada suratnya yang bisa dipertanggungjawabkan atau bahkan disediakan oleh airline tersebut sebagai biaya tambahan. Segmen-segmen itu bisa dikerjakan. Dan banyak sekali segmen-segmen yang lain saya kira yang secara kreatif bersifat R&D yang dicacaki terus-menerus untuk kita bisa mengambil segmen-segmen tersebut. Menarik bahwa juga dikatakan bahwa Pak, sekarang ini zamannya millennials. Apakah millennials itu adalah satu segmen besar ataukah kita bisa pecah-pecah menjadi segmen-segmen kecil? Saya di marketing katakan bahwa walaupun ini satu generasi milenial mempunyai satu kesamaan, tapi tetap banyak sekali perbedaan-perbedaan. Saya kira milenial yang introvert dengan milenial yang extrovert itu aja sudah merupakan satu segmen yang berbeda sekali. Ya milenial yang sedang travel dan milenial yang sedang di rumah saja itu juga satu yang berbeda sekali, dan tentu saja pasar penawaran kita kepada market itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Ya, saya sekarang punya anak saya yang mau berangkat ke Amerika di dalam situasi COVID, sulit sekali mendapatkan penerbangan. Padahal dia berminat sekali untuk berangkat ke Amerika. Dan orang-orang ini kalau diedukasi dengan benar dan diberikan satu sarana protokol yang benar, saya kira akan tersalurkan dan penerbangan tidak perlu tutup sampai seperti ini, karena banyak sekali yang mau travel sebetulnya. Dan mereka merasa bahwa risikonya ini tidak besar, dan mereka oke dengan risiko itu, dan tiap orang kan berbeda-beda. Jangan disamakan, digeneralisasi bahwa market ini adalah single market yang tidak ada lagi opportunity bagi kita karena semua orang pada ketakutan, seperti itu. Jadi begitu yang saya sampaikan pada teman-teman barangkali. Satu hal yang mungkin kita harus katakan, tadi Pak Chang, Pak Rudi ya, mengatakan tentang yang namanya kematian dibahas di dalam keluarganya ya. Saya kira ini harus betul-betul dibahas pada teman-teman, pada karyawan yang pada timnya. Apa sih artinya kematian? Karena kalau saya dengar kemarin dari teman-teman yang pecinta alam ya, kalau mereka sedang mendaki gunung atau mereka dengan tim pramuka dan segala macam, mereka selalu katakan risiko terbesarnya adalah mati. Jadi kalau kamu melakukan perjalanan, adventure, kamu harus siap untuk mati. Kadang-kadang paradoks ya, karena kita ditakut-takutin semacam itu dan harus menandatangani bahwa kamu kalau terjadi apa-apa tidak ada yang bertanggung jawab kecuali diri kamu sendiri. Bahwa kamu harus siap mendapatkan risiko yang terbesar, yaitu mati. Dengan kita menyadari risiko itu, kita akan menjadi punya kewaspadaan penuh dan justru kemungkinan kita untuk survive, untuk tetap hidup itu adalah yang paling besar. Jadi kita sekarang bertanya pada diri sendiri, sanggupkah apa yang terjadi, apa yang kita percaya kalau kita mati? What do you believe? Life after death. Ya, setelah kematian kejadian apa pada diri kita. Kalau kita takut mati, bereskan dulu takutnya itu. Kenapa kamu takut mati? Semua orang kan pasti mati. Ya, kalau belum beres, bereskan. Sehingga kita punya mentalitas berperang yang benar,
tidak takut mati, tapi tetap waspada penuh, sehingga kita bisa menembak dengan tepat, tidak ngawur-ngawur, ya, dan kita bisa lari kenceng kalau memang ada bahaya mengancam kita, dan tidak mati karena beku, karena ketakutan. Sehingga kita bisa menjalankan peperangan itu dengan tingkat kemenangan yang tinggi. Saya kira itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa di sesi tanya jawab ya. Pak Yanje, ada satu pertanyaan dari Dr. Lani, bagaimana strategi pivot marketing di Biru dan Pak Yanje sendiri? Pivot marketing, sekarang kita sedang melakukan yang namanya, kita tahu bahwa market untuk delivery itu kan besar, akan membesar. Apakah itu akan permanen? Saya tidak yakin akan permanen, tapi tetap akan besar dalam periode berikut. Apalagi dikatakan bahwa virus corona ini mungkin akan bertahan beberapa tahun ke depan, ya, sampai ditemukan vaksin, dan sampai vaksin itu mungkin sampai di Indonesia, dan itu pun juga kalau karena bisa terjadi mutasi dari corona, mungkin setelah selesai 2 tahun lagi mungkin akan muncul virus lagi, 10 tahun lagi akan muncul virus lagi. Segmen orang yang low touch itu akan membesar, yang mereka karena trauma atau mereka karena usia tua, mereka punya berisiko yang lebih tinggi, mereka enggan untuk bersentuhan, ya, meminimalkan persentuhan. Itu menjadi satu yang saya katakan delivery itu menjadi market yang besar. Jadi usaha kita dalam bisnis harus mengarahkan diri juga untuk market delivery tersebut, untuk kita R&D-kan. Yang kedua, dengan kita melakukan itu juga ada yang namanya secara franchise, kita lakukan yang namanya Zoom marketing. Jadi kita punya biasanya bincang bisnis kita di hotel, kita akan mulai ya sebagai sesi yang pertama. Saya kira itu menjadi satu channel baru yang akan produktif untuk kita, untuk menjembatani bagi orang-orang yang juga low touch dan tadinya ada di kota, diadakan di kota Surabaya, kota Jakarta, mungkin sekarang bisa dari luar pulau, luar kota, mereka bisa join karena menggunakan Zoom marketing. Itu beberapa contoh saja sebetulnya. Dokter Lani, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan di unmute speakernya, dokter. Halo, Dokter Lani. Ya. Silakan, ya, Bu Ria. Ya, silakan dokter kalau ada pertanyaan lanjutan atau ingin mengklarifikasi dari jawaban Pak Yanje. Ya, thank you Pak Yanje. Penjelasannya sangat-sangat detail, menarik. Salam kenal Pak Yanje. Kayaknya kita ketemu di Jakarta beberapa tahun lalu, Pak Yanje. Dokter bergerak di bidang kulit ya, Iya, kecantikan ya. Iya, kayaknya waktu Bapak terima award. Oh iya. Franchise award. Itu kalau di bidang kecantikan itu, Bu, sebetulnya banyak sekali area yang bisa dilakukan sebagai pivot juga. Karena Ibu kan punya keahlian. Mungkin mesti memikirkan tentang konsultan kecantikan. Konsultan. Butuh coach katanya Pak Coach Han. Saya dukung Dokter Lani. Yang pentingnya aja dari keahlian. Bu Ria mendukung terus, Bu Ria. Mungkin bisa menciptakan produk-produk berdasarkan pengetahuan Ibu sehingga bisa dikirim online. Itu adalah bagian daripada pivot marketing karena pengetahuan Ibu luar biasa tentang kecantikan kan? Iya Pak Yanje. Thank you Pak Yanje sharingnya. Bahkan mungkin bisa diberikan video-video edukasi Ibu bagaimana merawat kulitnya, barangnya tinggal dikirim, merawat diri sendiri begitu. Iya, siap Pak. Thank you Dokter Lani. Sepertinya Dokter Lani jadi peserta paling aktif hari ini yang untuk bertanya. Pak Yanje, salam dari anak-anaknya ini Pak Yanje, dalam tanda kutip dari Bu Ira dan Pak Landri ini Pak Yanje. Terima kasih Bu Ira, Pak Landri. Kita semua saya mau tanya nih Bu Dia, bisa nggak? Silakan Pak Landri. Pak Yanje, kita kan air minum isi ulang kan bukan satu produk yang bisa dibeli customer lewat online ya. Let's say kita nggak bisa jual air minum isi ulang lewat Tokopedia gitu, salah satu platformnya. Lalu dari Pak Yanje sendiri untuk memaksimalkan platform-platform ini untuk marketing online itu
lebih dari arah mananya nih Pak Yance? Ya, sebetulnya kalau saya lihat di pasar kita di offline, itu kan tidak terganggu, bahkan cenderung meningkat Pak Andri. Jadi teman-teman semua sungguh bersyukur ya, G-nya Coach Han itu sudah pertama kali dilewati untuk gratitude ya. Bersyukur bahwa industri di depo air minum kita itu masih bisa berjalan dengan baik sekali, orang masih bisa datang ke gerai untuk beli dan cenderungnya masih meningkat. Begitu. Tapi karena memang saya katakan tadi sebagai pivot yang harus kita pikirkan adalah delivery market ini akan membesar. Apakah kita akan ambil dan apa yang akan kita pikirkan itu merupakan satu area R&D, Pak Landry. Dan sekarang pun kita sedang memikirkannya. Ya karena R&D maka masih top secret, Pak Landry. Oke, Pak Yance, thank you. Oke. Ibu Ira kayaknya udah kebelet tuh, pengen tahu tuh kayaknya. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan, masih ada waktu sekitar 5-8 menit. Kalau tidak ada, saya tadi setuju sekali dengan Pak Yance gitu ya. Jangan kita dikendalikan oleh fear, tapi lebih digerakkan oleh visi dan cita-cita kita gitu ya Pak Yance. Kemudian beberapa hal yang saya garis bawahi untuk mengendalikan fear dan agar kita tetap stay on top itu dengan learn the news, agar kita tetap up to date dengan berita-berita yang terkini. Kemudian calculating risiko ya Pak ya, mengkalkulasi risiko dengan pertimbangan-pertimbangan dan data yang benar. Yang terakhir, strategi defensif dan ofensif. Kita tidak akan pernah menjadi pemenang kalau kita tidak pernah offense gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Yance dan tim biru untuk bisa mengkalkulasi ini saatnya kita defense, ini saatnya kita offense. Itu sebetulnya langkah awal pada waktu kita mempunyai risiko yang paling besar, utamanya kita belum tahu apa-apa tentang yang namanya COVID ini. Dan masyarakat sudah bereaksi dengan yang sifatnya generalisasi daripada satu situasi. Pemerintah memikirkan untuk lockdown dan sebagainya karena meniru yang ada informasi sekarang adalah Wuhan, bagaimana mengatasinya begitu. Sekarang kita punya informasi tambahan Swedia, bagaimana mengatasinya dengan herd immunity, dan itu terbukti juga sama suksesnya dan lebih baik daripada lockdown. Dari kita sendiri itu defensif itu adalah naturally kita jalankan, tapi itu tidak akan bisa kita bertahan lama. Itu saya katakan tadi untuk menjaga cash flow kita, mempertahankan core bisnis kita, dan buy time. Barangkali kalau kita bertahan cukup lama ada perubahan situasi enggak. Tapi dengan berjalannya waktu kan kita tahu bahwa COVID ini akan stay with us dan mungkin akan ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga dan sebagainya. Tapi kita juga inginkan perusahaan kita stable, ya. Jangan sampai ada satu gejolak di dalam sendiri yang bukan karena musuhnya, tapi karena di dalam sendiri yang menyebabkan kita runtuh. Dan orang itu harus bangkitkan yang namanya survival mode, bagaimana kita bersama-sama sebagai satu yang lebih kuat untuk kita stabil dan kita bisa survive bareng-bareng begitu. Memang selanjutnya harus ada strategi yang seperti offensif, karena kita nggak bisa bertahan terus, ada waktu tentu kita bisa bertahan, harus kita menyerang dengan bagaimana, menyerang dengan cara kita menemukan pasar-pasar baru, celah-celah baru, menggunakan kemampuan kita saat ini, yang saya katakan tadi dengan Pak. Dan kita tahu ada market-market yang terbuka saat ini, yang tadinya nggak terlalu besar, sekarang mungkin menjadi makin besar, yaitu low touch ekonomi atau pasar-pasar dengan sentuhan minimal itu. Itu yang kita harus terus pelajarin ya Bu. Memang perihal mengkalkulasi risiko ini adalah peran daripada orang bisnis. Jadi peran dari teman-teman sekalian mengedukasi masyarakat bahwa kita harus mengkalkulasi risiko. Risiko yang ada di awang-awang, ketakutan yang tidak beralasan itu coba sih di-groundedkan berapa angkanya. Sebetulnya perusahaan asuransi sangat berkepentingan mengedukasi masyarakat mengenai risiko ini. Karena perusahaan asuransi ada perusahaan yang menghitungkan risiko, ya. Semua ada risikonya kok. Misalkan saya usia 54 tahun, laki-laki punya sejarah penyakit ini, risiko untuk kematian saya karena penyakit jantung berapa?
dan sebagainya ya. Dan mereka mau menerima saya sebagai nasabahnya mereka atau sebagai satu klien mereka, enggak menerima premi dari saya untuk kalau saya meninggal karena jantung, maka saya ada pertanggungannya enggak. Dan saya kira tidak ada pihak asuransi kesehatan maupun asuransi yang dalam kondisi COVID ini yang buat mereka ini adalah calculated risk sebagai bisnis asuransi. Kita di dalam bisnis kita masing-masing juga harus mengkalkulasi itu. Saya tadi berikan gambaran besarnya untuk Indonesia, untuk dunia. Bapak Ibu bisa hitungkan untuk Surabaya, untuk Jakarta, untuk usia tertentu. Ya, saya ada contoh misalkan di Gerai Biru itu kebanyakan pekerjanya adalah anak-anak lulus SMA yang masih muda-muda. Itu risiko mereka meninggal karena COVID bisa dihitung kecil sekali. Jadi kalau kita mempunyai policy karena ketakutan lalu menutup outlet itu mengikuti apa yang terjadi di industri atau di kota Wuhan misalkan, maka kita akan kehilangan ekonomi besar sekali yang tidak sebanding dengan risiko yang kita sebetulnya hadapi. Kalau risikonya kecil sekali, kenapa kok kita mesti mengorbankan ekonomi yang berdampak dan jelas mempunyai risiko terhadap lebih besar pada masyarakat lebih banyak. Saya kira itu yang menjadi satu langkah-langkah yang lebih terukur yang kita juga harus sampaikan ini kepada pemerintah sebagai pemegang policy, karena memang otoritas itu adalah yang mempunyai wewenang untuk menentukan, dan itu risiko yang paling besar bagi orang bisnis adalah risiko otoritas yang tidak berpikir secara bisnis. Jadi karena mereka memang bukan orang bisnis ya, tapi ini kan barang yang sifatnya bisa faktual, bisa dihitung dan bisa diargumentasikan. Oke. Terima kasih Pak Yance. Ada lagi pertanyaan dari